Kami akan mempresentasikan materi tentang Project Life Cycles, Analisis Kelayakan, dan WBS. Nama kelompok 1. Asurya Sekar Syakbani, 2. Nur Hasana, dan yang ketiga Suryati. Project Life Cycle. Apa itu Project Life Cycle? Project Life Cycle adalah sebuah proyek yang memiliki awal dan akhir dan melewati beberapa fase yang dikenal sebagai fase life cycle. Ada 4 tahap Project Life Cycle. Yang pertama, initiation, yang kedua planning, yang kedua execution, dan yang terakhir closing. Tahap pertama yaitu tahap inisiasi. Output tahap inisiasi diantaranya project charter atau dokumen proyek yang berisikan nama proyek, budget proyek, dan menunjukkan manajer proyek. Dokumen ini dijadikan acuan dasar oleh manajer proyek untuk melakukan proses proyek selanjutnya. Deliverable yang dihasilkan adalah sebagai berikut: bisnis, job request, dan office project. Ada 6 tahap penting pada fase ini. Yang pertama, mengembangkan case bisnis, melakukan studi kelayakan, menentukan kerangka acuan, menunjukkan tim proyek, menyiapkan kantor proyek, melakukan tinjauan fase. Tahap kedua, tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting yang membutuhkan banyak waktu dan personel yang terlibat sesuai dengan besar kecilnya proyek. Output dari tahap ini diantaranya struktur dan tim proyek, gambar detail desain, skop pekerjaan, data teknis, jadwal proyek, jadwal pekerjaan, jadwal material atau pembelanjaan, prosedur, dan hal-hal detail lainnya. Tahap perencanaan ini merupakan kunci keberhasilan tahap proyek selanjutnya. Berikut 10 aktivitas pada tahap ini. Membuat rencana proyek, membuat rencana resource, membuat rencana finansial, membuat rencana kualitas, membuat rencana risiko, melakukan peninjauan fase, mengontrak suppliers, membuat rencana penggadaan, membuat rencana komunikasi, dan membuat rencana penerimaan. Deliverable yang dihasilkan adalah dokumen perencanaan proyek dan project kick-off. Tahap yang ketiga, tahap eksekusi, biasanya dilakukan bersamaan dengan tahap kontrol. Tahap ini merupakan tahap dilaksanakannya proyek, mulai dari pembelanjaan sampai konstruksi, mengacu pada output dari tahap perencanaan. Output dari tahap ini diantaranya produk, dokumen kontrol, mulai dari kontrol administrasi sampai pada kontrol keuangan proyek, laporan, risalah rapat, hasil tes dan inspeksi, dan lain-lainnya yang menggambarkan pelaksanaan proyek. Segala hal dalam tahap ini harus terdokumentasikan dengan baik untuk keperluan tahapan selanjutnya. Manajemen proyek harus memonitoring dan mengontrol hal-hal berikut ini: melakukan manajemen waktu, melakukan manajemen biaya, melakukan manajemen kualitas, melakukan manajemen perubahan, melakukan manajemen komunikasi, melakukan manajemen penerimaan, melakukan manajemen penggadaan, melakukan manajemen masalah, dan melakukan manajemen resiko. Deliverable yang dihasilkan adalah produk akhir, testing dokumen, manual guidance, technical dokumen, software arsitek dokumen. Tahap keempat, tahap closing atau penyelesaian proyek merupakan tahap akhir dari sebuah proyek. Tahap ini terdiri dari serah terima dan masa perawatan. Serah terima umumnya dibagi 2 tahap. Tahap pertama setelah pekerjaan konstruksi selesai dan siap digunakan, dan selanjutnya setelah masa perawatan selesai. Output dari tahap ini adalah final dokumen yang berisikan semua dokumen kontrol dalam tahap konstruksi, gambar final, manual operasi, dan berita acara serah terima. Langkah pada tahap ini melakukan penutupan proyek dan meninjau penyelesaian proyek. Deliverable yang dihasilkan adalah Project Implementation Review Document, Presentation, pelajaran atau pengalaman, dan bahan untuk evaluasi agar proyek berikutnya bisa lebih baik. Analisis kelayakan. Pengertian analisis kelayakan. Kelayakan adalah ukuran akan seberapa menguntungkan atau seberapa praktis pengembangan sistem informasi terhadap organisasi. Analisis kelayakan adalah proses pengukuran kelayakan. Tujuan dari analisis kelayakan yang pertama, mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. Kedua, mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. Yang ketiga, menentukan prioritas investasi sehingga dapat dihindari investasi yang hanya memperoskan sumber daya. Pengujian kelayakan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelayakan operasional. Kedua, kelayakan teknis. Ketiga, kelayakan jadwal. Dan yang keempat, kelayakan ekonomis. Kelayakan operasional. Ukuran sebaik apa solusi tersebut akan memenuhi sistem requirement. Seberapa baik sistem yang diusulkan mengatasi masalah dan memberikan keuntungan peluang yang teridentifikasi selama fase definisi ruang lingkup dan fase analisis masalah. Serta seberapa baik sistem yang diusulkan memenuhi sistem requirements yang teridentifikasi dalam fase analisis persyaratan. Pendapat pengguna akhir.
sangatlah penting untuk tidak hanya mengevaluasi apakah sistem itu dapat bekerja, tapi juga mengevaluasi apakah sistem itu akan bekerja. Solusi yang dapat dikerjakan mungkin bisa gagal karena adanya perlawanan pengguna akhir atau manajemen. Bagaimana pendapat pengguna akhir tentang perannya dalam sistem yang baru? Pengguna akhir atau manajer bagaimana yang menentang atau tidak bersedia menggunakan sistem tersebut? Bagaimana perubahan lingkungan kerja user? Dapatkah user atau manajer menyesuaikan diri dengan perubahan itu? Kelayakan teknis. Ukuran kepraktisan solusi teknis tertentu dan ketersediaan sumber dan pakar teknis ditujukan pada 3 masalah pokok. Yang pertama, apakah teknologi atau solusi yang diajukan cukup praktis? Yang kedua, apakah saat ini kita telah mempunyai teknologi yang memadai? Dan yang ketiga, apakah kita mempunyai pakar teknis yang memadai? Kelayakan jadwal. Melewati tengah waktu merupakan hal yang problematis, namun mengembangkan sistem yang tidak memadai dapat menjadi malapetaka. Kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi dapat memperkirakan biaya dan keuntungan tiap alternatif. Selama fase definisi ruang lingkup, hanyalah menentukan apakah manfaat yang diperoleh dari menyelesaikan persoalan tersebut cukup berharga. Selama fase analisis masalah, estimasi yang lebih baik terhadap manfaat maupun biaya pengembangan. Selama fase analisis kebutuhan, biaya pengembangan dapat diestimasi dengan lebih baik lagi. Hasil dari analisis kelayakan. Hasil dari analisis kelayakan dapat berupa dokumentasi lengkap dalam bentuk yang tertulis dan harus diperhatikan atau diperlihatkan tentang bagaimana rencana proyek agar dapat memiliki nilai-nilai yang positif terhadap berbagai aspek-aspek yang telah diteliti, sehingga akan dinyatakan sebagai sebuah proyek yang benar-benar layak untuk dijalankan. Work Breakdown Struktur. Pengertian WBS. Menurut Benny 2004, WBS adalah alat manajemen mendasar yang mendefinisikan proyek melalui level aktivitas yang bisa diidentifikasi, dimanajemen, dan dikendalikan dengan jelas. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci, yang disebut sebagai work breakdown struktur. Manfaat WBS untuk mempercepat proses penyelesaian suatu proyek, mengetahui pencapaian apa saja yang diinginkan suatu proyek, dapat merencanakan proyek ke depannya. Cara penyusunan WBS. Penggambaran program sebagai ringkasan dari bagian-bagian yang kecil, pembuatan perencanaan, pembuatan network dan perencanaan pengawasan, pembagian tanggung jawab. Penggunaan WBS ini memungkinkan bagian-bagian proyek terdefinisi dengan jelas. Contoh struktur WBS dapat dilihat dari gambar di atas. Yang dijadikan proyek adalah pembuatan website pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya dan ditempatkan pada level 1. Di level 1 ini menjelaskan proyek apa yang akan kita rancang atau sebagai judul dari sebuah perancangan. Di bagian level 2 terdapat 3 komponen yaitu service, hardware, dan software. Service atau pelayanan menjelaskan bentuk pelayanan apa saja yang diberikan dari website pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya. Dari pelayanan ini, customer dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam hal pemesanan tiket bus. Hardware menjelaskan perangkat keras apa saja yang digunakan dalam pembuatan website pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya. Penggunaan hardware sangat penting untuk mendukung dalam pembuatan website tersebut. Software menjelaskan perangkat lunak apa saja yang digunakan dalam pembuatan website pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya. Software dalam pembuatan website tersebut harus dapat memenuhi kriteria dari tujuan dibuatnya website pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya. Pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya, software dalam pembuatan website tersebut harus dapat memenuhi kriteria dari tujuan dibuatnya website pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.